"Siapa?" jawab Raya dan Nania lagi berbarengan. Bahkan, kedua jempol milik sepasang ibu dan anak itu sama-sama terangkat dan mengarah ke arah Guntur. Raya dan Nania pun saling menatap, lalu pecahlah akhirnya tawa mereka. Setelah kepergian Guntur, Nania dan juga Raya bergegas menuju ke komplek di mana Arita tinggal. Setelah sebelumnya, Arita menghubungi jasa alat berat untuk eksekusi nanti. Tentu saja mereka tidak mau gegabah, karena takut nantinya akan jadi bumerang bagi mereka. "Ma, apa yakin kita mau melakukan ini?" tanya Raya pada Nania sebelum mobil yang mereka tumpangi beranjak. "Sangat yakin," ucap Nania mantap. "Kalau si Nini peot itu ngelaporin kita gimana? Secara dia yang punya surat tanahnya?" tanya Raya lagi. Meskipun tampak tenang di wajahnya, tapi tetap tidak bisa dipungkiri kalau Raya juga sedikit cemas akan hal itu. Sedikit banyaknya, Raya juga mengerti soal hukum. Dia takut akan menjadi bumerang bagi dirinya dan sang mama. "Hahaha," tawa Nani yang membahana, membuat Raya mengernyitkan dahinya. "Kok ketawa sih, Ma?" "Ya, kamu lucu deh. Kalau si lampir itu mau laporin kita, dia ada uang nggak?" Raya, kamu kayak nggak tahu aja semua menjadi mudah, asalkan ada ininya," ucap Nania lagi sembari menggosok antara jempol dan jari telunjuknya. "Iya sih, Ma. Raya kan hanya jaga-jaga saja. Tapi apa jatuhnya gak zalim kita, Ma?" "Kok zalim? Ya enggak lah. Yang kita ambil itu yang memang seharusnya menjadi milik kita. Bukankah dulu kita bangun rumah si lampir itu dari awal? Meskipun dulu sudah ada bangunan aslinya kan. Si lampir itu maunya dirombak dari awal. Jadi dihancurin kan bangunan aslinya. Nah, itu yang mau Mama bilang. Kalau bangunan yang sudah hancur itulah yang berhak dia miliki. Kecuali kita mengambil yang bukan hak kita. Lagian nih, ya, sah-sah aja kalau kamu meminta sesuatu dari keluarga mereka. Kamu itu istri sah David. Jadi kamu berhak mendapatkan bahasa lainnya harta gunung gini. Terlebih lagi, David selama ini hanya memberikanmu uang 3 juta saja. Padahal uang gaji dia itu sekitar 15 juta. Lalu dikemanakan uang itu? Ya tentu saja buat nenengin Gundik dan ibunya yang sialan itu. Betapa bodohnya Mama. Bisa-bisanya tertipu sama wajah alim dan polos mereka. Kesal kalau ingat itu. Makinannya sembari memukul setir mobil. Raya mendesah pelan. Bagaimanapun juga, apa yang diucapkan Nania benar adanya. Namun sejatinya, Raya sudah malas berurusan dengan keluarga itu. Hanya saja, Nania yang tidak terima jika dibiarkan begitu saja. Katanya harus diberi pelajaran biar kapok. Nania yang seolah-olah mengerti keresahan hati putrinya itu, mengelus-elus punggung Raya. Lantas Nania berucap, "Sudah, gak usah khawatir. Kamu kayak gak kenal papa kamu aja. Kalau dia berani macam-macam, bukan kita yang akan masuk ke dalam sel, melainkan dia yang akan kita jebloskan ke penjara, karena sudah menipu kamu." "Menipu apa?" "Duh Raya, kamu ini bodoh, apa lugu yang kebablasan sih? Ya, dia membiarkan kamu menikah dengan David, sebagai syarat David tetap berhubungan sama Nora. Itu saja sudah menipumu. Ditambah kamu punya bukti ucapan Arita sama si bodoh Kevin itu. Mama rasa itu sudah cukup untuk bukti." Raya mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti apa yang mamanya katakan. "Ya sudah, ayo mah, kita let's go beraksi." Kok tiba-tiba aku jadi enggak sabar.
ucap Raya yang tiba-tiba bersemangat. Nah, gitu dong. Itu baru anak mama. Kuat, gak bucin, dan gak gampang dibodoh-bodohin. Nania pun memutar kunci dan menstarter mobil. Hingga terdengar deru mesin mobil telah menyala. Setelahnya, mobil itu pun melesat meninggalkan rumah megah yang sudah lama mereka tinggal di itu. Jadi, maksud kedatangan kalian ada perlu apa? Tanya Pak RT pada Raya dan Nania. Saya mau meminta izin ingin merobohkan rumah mertua saya, ucap Raya yang membuat Pak RT terperanjat. Dirobohkan? Maksudnya gimana ini? Setelah Raya dan Nania menceritakan perihal permasalahan mereka dengan keluarga Arita, Pak RT mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti dengan apa yang Nania dan Raya katakan. Jadi gimana Pak? Kami hanya meminta izin, karena pasti akan sedikit ada kegaduhan nantinya. Jelas Nania lagi. Ya, kalau saya pribadi sih tidak ada masalah ya. Toh, kalau memang dirunut itu rumah bahasa kasarnya milik Mbak Raya dan Ibu Nania. Seandainya dibawa ke pengadilan pun, tetap kalian berhak atas bangunan itu. Karena kalian yang membangun dari awal rumah itu. Sedangkan Bu Arita yang berhak atas tanah itu, karena memang tanah itu miliknya. Tapi saya juga tidak bisa memutuskan semua sendiri, karena saya juga punya atasan. Nanti saya lagi yang disalahin. Nah, sebaiknya Mbak Raya dan Ibu Nania ke rumah Pak Lurah saja untuk meminta izin masalah ini. Saya rasa beliau juga tidak keberatan. Hanya saja, kita kan sebagai makhluk yang memiliki etika, tentu saja ada unggah-ungguhnya toh. Nania dan Raya manggut-manggut, tanda mengerti dan menyetujui pemikiran Pak RT yang terkesan bijak itu. Baiklah, kalau memang begitu, saya dan anak saya mau ke rumah Pak Lurah dulu. Intinya, saya sudah meminta izin pada Bapak, agar Bapak mengkondisikan warga Bapak untuk tidak ikut campur karena ini masalah keluarga. Yang terpenting, tidak akan ada kekerasan di sini. Saya jamin itu, ucap Nania lagi. Baik Bu, insya Allah saya akan beritahu warga saya. Lalu kapan eksekusinya? Hari ini juga Pak, tapi ini mau ke Pak Lurah dulu. Baiklah kalau begitu. Ya sudah Pak, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Nania dan juga Raya. Waalaikumsalam, ucap Pak RT yang masih memandangi kepergian Nania dan juga Raya. Jadi rumah si pendukung Sina itu mau dirobohkan ya Pak? Tanya Bu RT yang ternyata sejak tadi menguping pembicaraan sang suami dengan Nania dan Raya. Astagfirullahaladzim Bu, bikin kaget aja. Pak RT mengusap-usap dadanya, lantaran terkejut dengan suara istrinya yang kini tepat berada di sampingnya. Hehehe, maaf Pak, soalnya Ibu kepo sih. Ya, seperti yang Ibu dengar tadi, mau dirobohkan katanya. Lagian itu memang hak mereka atas bangunan itu kan? Iya Pak, lagian biarin aja, biar kapok. Ibunya merasa tertipu sama bentukannya si Arita. Terlihat alim dan paham agama, rupanya topeng untuk menutupi kebusukannya. Ih, amit-amit. Masa tahu anaknya dizina sama istri adiknya, dia diam saja. Kan sudah gak beres namanya. Ibu saja merasa tertipu, apalagi mereka. Orang tua mana yang terima anaknya ditipu mentah-mentah? Mana ternyata mereka pengertian lagi. Ih, amit-amit. Semoga kita besok gak punya besan yang begitu ya Pak. Celacas istri Pak RT panjang lebar. Ya, berdoa saja. Semoga anak cucu keturunan kita tidak pernah mengalami hal menjijikan seperti itu. Amin, Pak. Setelah Nania melaporkan hal yang sama pada Pak Lurah, ternyata Pak Lurah mengizinkan, asalkan dengan syarat
tidak akan menyeret Pak Lurah dan juga warga yang lain dalam masalah mereka. Nania menyanggupi karena dia sangat yakin Arita tidak akan berani berbuat demikian. Seandainya berani juga, pasti mikir 2 kali, karena Arita sudah tidak punya apa-apa lagi, kecuali tanah yang tidak terlalu besar itu yang ia punya. Ya, rumah yang dibangun di atas tanah yang tidak lebar itu memang terbilang kecil, jika dibandingkan dengan rumah mewah milik Nania dan Guntur. Kurang lebih seluas 10 kali 10 meter saja. Itulah sebabnya rumah itu dibuat bertingkat, agar terlihat lebih luas dan memiliki banyak kamar. Sebelum menuju ke rumah Arita, Nania menghubungi penyedia jasa preman terlebih dahulu. Kebetulan jasa itu Guntur dapatkan dari rekan kerjanya, dan Guntur memberikannya pada Nania, karena siapa tahu nanti dibutuhkan. Ternyata memang Nania membutuhkan jasa itu. Selain jasa penyewa alat berat, semua sudah siap saat Nania menghubungi mereka. Tinggal sekali hubungi maka mereka akan datang sesuai perintah Nania. Halo Bu, kami berdua sudah berada di depan rumah target, ucap salah seorang preman sewaan Nania yang bernama Tejo pada Nania melalui sambungan telepon. Bagus, saya akan segera ke sana. Nania menjalankan mobilnya dari rumah Pak Lurah yang tidak terlalu jauh dari rumah Arita. Hingga kini, mobil Nania ia parkirkan tepat di depan rumah Arita yang terlihat tenggang. Gimana? Sudah siap? Tanya Nania pada preman Tejo juga Nino, si preman sewaan Nania, dan Raya sang anak. Ketiganya mengangguk persis seperti tengah menjalankan misi rahasia. Mereka berempat menjalan dengan langkah yang tegas menuju pintu utama rumah Arita. Saat sudah sampai di depan pintu rumah Arita, Nania pun menggedor-gedor pintu rumah Arita cukup keras. Arita, buka pintu dan keluar kamu. Brak, brak, brak. Tidak berselang lama, Arita membuka pintu dan membuka lebar pintu itu sembari menguap. Yah, Arita memang baru bangun di jam 9 pagi. Lantaran semalaman Arita tidak bisa tidur karena memikirkan dan menghitung berapa banyak harta gono gini yang akan ia terima dari Raya. Arita membelalak saat melihat Nania dan juga Raya berada di depan pintu rumahnya. Ditambah lagi keberadaan 2 pria bertubuh kekar membuat mata itu semakin melebar. Namun Arita dengan cepat menguasai dirinya karena tidak mau terlihat lemah oleh mantan sahabatnya itu. Mau apa kalian kesini? Tanya Arita dengan sinisnya pada Nania. Nania dan Raya sontak menutup hidungnya sebab aroma tak sedap dari mulut Arita karena masih bau iler. Astaga Arita, kamu makan bangke. Bau banget mulutmu, najis. Maki Nania yang membuat Arita menutup mulutnya seketika. Sedangkan Raya menolehkan kepalanya ke samping, lantas membuang napas dan kembali menghirup napas lagi. Hal itu ia lakukan sebab serasa ingin muntah akibat bau mulut yang diciptakan Arita. Gak usah banyak cincong. Mau apa kamu kesini? Oh, aku tahu. Kamu mau meminta maaf padaku dan meminta rujuk kan? Karena tidak mau doa usaha anakmu dibagi 2 sama David. Cibir Arita sembari tersenyum mengejek yang membuat Nania juga Raya melongok karena heran. Ternyata masih ada spesies langka yang tidak tahu malu seperti Arita. Siapa yang mau rujuk? Lah, itu kalian kesini mau apa kalau bukan mau itu? Barang-barang kalian tidak ada lagi yang tersisa. Bisa dibicarakan sih kalau mau rujuk, asal ada tanda tangan di atas materai. Kalau kalian harus kembalikan motor,
mobil, dan satu lagi serahkan kafe semula Hailaris atas nama David. Kalian tenang saja, karena David akan tetap bertanggung jawab pada kafe itu, ucap Arita dengan pongahnya sembari melipat tangan di dadanya. Dia tidak lagi menyadari jika tampilannya saat ini sungguh buruk. Sontak saja Nania dan Raya saling tertawa terbahak karena melihat kebodohan Arita dan kepedeannya yang tingkat dewa. Kenapa kalian tertawa? Apa ada yang lucu? Ia menertawakan ketololanmu, Arita. Dasar bego. Apa? Mata Arita sudah melotot dan membesar karena penuturan Nania. Namun saat bibir Arita ingin mencaci Nania, tiba-tiba saja Nania mengangkat satu tangannya dan memberikan kode agar Arita diam. Arita pun diam atas perintah Nania dan mengernyitkan dahi karena masih belum tahu apa maksud Nania. Kami kesini bukan mau rujuk, apalagi menyerahkan semua yang Raya miliki untuk anak bezinamu itu. Jangan kepedean kamu. Memangnya sehebat apa anakmu sehingga Raya ingin minta rujuk? Lalu kalian kesini mau apa? Mengusirmu? Maksudnya mengusirmu sementara, karena aku mau mengambil bangunan ini. Bangunan ini kan aku yang bangun buat Raya. Karena Raya dan David mau bercerai, maka akan aku ambil lagi bangunannya. Ambil bangunan? Kamu kira keong bisa dilepas bangunan dari tempatnya berpijak? Tanya Arita keheranan. Bisa dong. Apa sih yang Nania nggak bisa? Caranya? Nania mendekatkan bibirnya ke telinga Arita. Meski berbau tak sedap, namun Nania menahannya. Dirobohkan alias dihancurkan. Mata Arita sontak membulat dengan jawaban Nania. Apa? Dirobohkan? Ada hak apa kamu merobohkan rumah ini, ha? Pekik Arita yang sontak saja membuat para tetangganya yang kepo menyaksikan perdebatan itu. Catat, hanya menonton tanpa sedikit pun ingin membantu. Semua karena Pak RT yang sudah mengkonfirmasi lewat grup WhatsApp. Ditambah lagi para tetangga yang juga sudah tidak menyukai Arita karena kemunafikannya yang terbongkar. Tentu saja berhak. Apa kamu lupa? Dulu yang bangun rumah ini dari awal siapa? Aku kan. Jadi rumah ini milikku. Dan aku akan lebih rela merobohkan rumah ini daripada dihuni oleh manusia tak tahu diri sepertimu. Tidak. Tidak ada yang boleh merobohkan rumah ini. Karena ini rumahku. Jangan lancang kamu, Nania. Maki Arita yang terpekik membuat Nania menjauhkan telinga dari suara Arita yang membuat telinganya berdengung. Sementara itu Raya sudah mendudukkan dirinya di kursi sembari mengunyah permen karet. Karena sebentar lagi akan ada pertunjukan seru. Biarlah segala urusannya sang mama yang menghandlenya. Dia hanya cukup duduk manis saja, begitu pikir Raya. Nania memberi kode pada Tejo dan Nino. Nino mengeluarkan sebuah alat berbentuk kotak persis seperti HT dan menghubungi beberapa rekannya. Setelah ada sekitar 5 orang yang mendatangi rumah Arita, Nino memberikan perintah agar salah seorang dari mereka memegangi Arita, sedangkan yang 4 sisanya membantu Nino dan Tejo mengeluarkan barang-barang milik Arita. Catat, hanya milik Arita seperti baju-baju dan juga kasur tipis yang ada di gudang, juga lemari yang sudah rusak yang juga disimpan di gudang. Sementara itu, barang lainnya seperti spring bed, ranjang yang terbuat dari kayu jati, juga sofa, kulkas, magicom dan juga beberapa perintilan lainnya turut Nania bawa. Karena itu semua dia yang membelikannya. Tentu saja Arita memberontak secara gila-gilaan
Melihat barang-barang yang ada di dalam rumah itu dikeluarkan satu persatu oleh anak buah Nino, juga Tejo. Hentikan semua itu, Nania, sialan. Kamu tidak berhak, karena itu semua adalah milikku. Bekik Arita, yang tentu saja tidak diindahkan baik Nania, Raya, Tejo, juga Nino. Bahkan para tetangga pun sama sekali tidak ada yang membantu. Bersambung.